Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Majelis Gereja mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat GKJ Trogosari dan para tamu yang mengikuti ibadah secara online lewat channel YouTube GKJ Trogosari. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi Sekretariat Gereja setiap jam kerja pukul 8 sampai pukul 14 WIB. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Saudari Monika Puspa Nindasari dengan tema persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Sebelum masuk dalam ibadah, ada beberapa informasi warta gereja yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, sidang klasis dan ujian calon pendeta. Sidang klasis Gereja Kristen Jawa Klasis Semarang Timur yang ke-42 akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Komplek Kantor Sinode GKJ Salatiga dengan GKJ Mranggen sebagai gereja penghimpun. Pada persidangan tersebut juga akan dilaksanakan ujian calon pendeta GKJ Trogosari atas diri Saudari Natasha Fanani Kristiana SSI. Mohon dukungan doa dari jemaat. Informasi yang kedua, peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari Sabtu 12 Desember 2020 di Gereja Pantai Kosta Immanuel Ungaran bagi Saudari Desi Widianti, warga Gereja Pentakosta Immanuel Ungaran, putri Bapak Jumari dan Ibu Romana. Alamat di Stoyo RT 2 RW 3 Ungaran. Dengan Saudara Endra Novianto, warga GKJ Trogosari, putra Bapak Agus Suprianto dan Ibu Endang Sayekti Ningsih. Alamat Jalan Seruni 2 nomor 2 Semarang. Informasi selanjutnya, sakramen perjamuan kudus. Akan dilayankan sakramen perjamuan kudus oleh Pendeta Anung Trirumantio pada ibadah Minggu tanggal 13 Desember 2020. Kepada jemaat dimohon mempersiapkan diri dengan mengikuti pendadaran. Pendadaran dapat diikuti melalui channel YouTube GKJ Trogosari. Informasi yang selanjutnya, pelayanan baptis anak. Akan dilayankan sakramen baptis anak oleh Pendeta Anung Trirumantio pada ibadah tatap muka atau offline dengan jumlah jemaat yang terbatas pada hari Minggu 20 Desember 2020. Pada Bapak Ibu yang akan membaptiskan putra-putrinya dapat mengambil formulir pendaftaran baptis di kantor gereja setiap jam kerja atau menghubungi di nomor WA 085 740 100 856. Pendaftaran paling lambat tanggal 8 Desember 2020. Demikian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Marilah kita siapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Panggilan beribadah. Saudaraku, minggu ini adalah minggu Advent kedua. Pada minggu Advent kedua ini, kita akan menghayati berita kehadiran Yesus melalui Yohanes Pembaptis. Ia berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan baginya, luruskanlah jalan baginya. Mari dengan berdiri kita masuki ibadah. Kita hidungkan kidung pembuka dari Kidung Jemaat 18, bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Marilah kita masuk ke dalam votum dan salam. Kebaktian kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dari Allah Bapa yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Ada pada saudara juga. Marilah kita menyambut dengan pujian PKJ 60 bait yang pertama dan yang keempat. Hai umat manusia. Sambutlah Mesias, Juru
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 8 sampai dengan 11 menyatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anak-anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan menaikkan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami menghadap kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami sadar bahwa kehidupan kami penuh dengan cacat dan dosa, baik lewat pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Kami sering mengecewakan dengan tidak setia kepada-Mu di dalam melaksanakan kehendak-Mu. Kami juga kurang mengasihi sesama kami, baik itu dengan keluarga kami, dengan tetangga kami, dan kepada banyak orang yang kami jumpai. Karena itu Tuhan, saat ini kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon pengampunan dari-Mu. Layakkanlah dan pulihkan kami ya Tuhan, ubahlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita tanggapi dengan Kidung Jemaat 37A bait 1 sampai dengan 3, batu karang yang teguh. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita masuk di dalam berita anugerah.
Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Terambil dari 1 Yohanes 5 ayat yang keempat sampai yang keenam. Demikian berita anugerah dari Tuhan kita. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersama-sama memujikan salam damai. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dengan masuk dalam Kidung Kesanggupan. Kidung Kesanggupan terambil dari Kidung Jemaat 76, bait yang pertama dan yang kedua. Kau yang lama dinantikan. Kita bersama-sama masuk ke dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih,
Terima kasih Tuhan untuk curahan kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami teringat akan saudara-saudara kami yang sedang sakit, Bapak Aris Raharjo dan Saudara Ronald, serta yang sedang dalam masa pemulihan Saudari Tamara, serta saudara-saudari kami yang lain yang tidak kami ketahui dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan kuasa Tuhan sendiri yang menjamah saudara-saudari kami tersebut untuk lekas pulih melalui obat-obatan, tenaga medis, dan keluarga. Kiranya Tuhan berikan kesabaran dan semangat untuk mendampingi saudara kami yang tengah sakit. Tuhan, kami juga berdoa bagi simbah kami, eyang kami, untuk selalu Tuhan berikan kekuatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam tes sekolah. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan Tuhan berikan kelancaran supaya dapat memberikan hasil yang terbaik. Tak lupa kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Pendeta kami, Bapak Anung Trirumantio, seluruh majelis, tim multimedia, song leader, organis, dan juga seluruh jemaat GKJ Tlogosari. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kesehatan dan semangat untuk selalu melayani-Mu dengan penuh syukur dan sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi saudara kami yang lain Tuhan Yesus, kami juga mohon campur tangan-Mu dalam setiap acara yang sedang berlangsung, yang sedang direncanakan, baik itu malam puji-pujian, perayaan Natal, Tahun Baru, dan perencanaan kegiatan lainnya. Kiranya Tuhan berikan kelancaran dan juga Tuhan berkati setiap jemaat kami yang terlibat di dalamnya. Kami juga berdoa bagi calon pendeta kami, Mbak Fanani, yang akan mengikuti ujian Paramtoar tanggal 11 nanti. Kiranya Tuhan sendiri memberkati, Tuhan berikan kelancaran, dan juga Tuhan berikan hasil yang terbaik. Tak lupa kami juga berdoa bagi klinik Pratama Ayem, rumah sakit, sekolah, dan juga lembaga Kristen yang lain, supaya selalu Tuhan berkati dan dapat menjadi sarana untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kedamaian, jauh dari bencana alam, lekas pulih dari pandemi COVID-19 ini, dan selalu menjadi bangsa dan negara yang satu dalam kebinekaan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, selidikilah hati kami Tuhan, dan ampunkan setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita pada saat ini diberi waktu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudaraku, begitu berlimpah berkat Allah yang telah kita terima, dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur melalui persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Sebelum memberikan persembahan, marilah kita mendasari persembahan kita dari surat Ibrani 13 ayat yang ke-15 sampai dengan 16 yang demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan dari KJ 450 bait yang pertama dan yang ketiga, hidup kita yang benar. Janganlah
Bapa kami yang di surga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu, menaikkan segala puji syukur serta terima kasih kami Tuhan. Engkau telah memberkati kami jemaat-Mu untuk mengikuti ibadah pada hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan persembahan kami ini, persembahan bulanan, persembahan mingguan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan yang lainnya. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan berkati, sehingga persembahan yang kami haturkan ini dapat berguna bagi kemuliaan nama Tuhan dan dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Bapa, kami serahkan juga hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, apabila dalam kami menghaturkan persembahan ini terdapat dosa, kiranya Tuhan mengampuninya. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudari Monika Puspa Nandarista yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sucikan dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau kuasai hati dan pikirannya, supaya apa yang disampaikan Tuhan, biarlah hanya seturut dengan firman-Mu saja. Dan kami sebagai jemaat-Mu, kami siap mendengarkan. Dan lebih dari itu Tuhan, kiranya Engkau berkati kami dapat melakukan cinta kasih Tuhan yang Engkau ajarkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Bertemu kembali dalam ibadah online. Tema kita pada hari ini berjudul persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Markus pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Dengan judul perikop Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Bacaan kita yang kedua terambil dari Injil Yohanes pertama ayat yang ke-7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hati kita. Maranatha.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah rumah yang sederhana, berisi dari 3 anggota keluarga, yaitu Bapak, Ibu, dan juga 1 orang anak. Suatu ketika sang anak harus pergi merantau ke luar kota untuk bekerja. Mereka menjalin komunikasi dengan cara daring, melalui telepon, video call, dan juga lain sebagainya. Setelah 1 tahun hanya berkomunikasi lewat daring tersebut, sang anak memberikan kabar kepada orang tuanya bahwa ia akan pulang. Dan juga sang anak tersebut ingin untuk merayakan Natal bersama-sama dengan keluarganya di rumah. Betapa bahagianya anak tersebut karena ia ingin pulang dan dapat merayakan Natal bersama keluarganya. Tak kalah bahagia, orang tuanya pun menyambut kedatangan anak itu dengan penuh sukacita. Karena orang tuanya akan melepas rindu dengan sang anak. Dan bapak ibu itu juga mempersiapkan banyak hal untuk kedatangan anaknya. Mulai dari mempersiapkan kamar anaknya, membersihkan rumah, dan juga memasakkan makanan kesukaan dari anaknya tersebut. Dan lain sebagainya sambil menunggu sang anak pulang ke rumah dengan selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini juga mengajak kita untuk terlebih lagi mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dengan penuh kebahagiaan, rasa syukur, dan juga penuh semangat. Bacaan kita hari ini yang terambil dari Injil Markus pertama yang dari ayat 1 sampai ke 8. Injil Markus ini adalah kitab yang kedua, tetapi dalam susunan Perjanjian Baru. Tetapi Injil Markus ini adalah Injil yang tertua menurut kebanyakan pakar yang telah menelitinya. Injil Markus ini ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Oleh Markus yang juga sering disebut dengan Yohanes. Markus ini merupakan murid dari Petrus dan Paulus dan juga bukan merupakan murid dari ke-12 murid Tuhan. Penulis Injil Markus ini mengawali tulisannya dengan kalimat seperti yang ada pada ayat yang pertama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Injil itu diartikan sebagai kabar baik. Dalam sejarah kekristenan mula-mula digunakan untuk menyatakan berbagai rupa-rupa kabar baik. Kata ini memiliki tujuan, yaitu untuk menyatakan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan Markus ingin supaya setiap pembaca Injil Markus ini menjadi percaya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada awal pemberitaan kabar baiknya, Markus juga mengutip dari teks Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Maleakhi 3 ayat yang pertama. Demikian, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke dalam bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Maupun yang terambil dari Yesaya 40 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Hal itu untuk menyatakan bahwa yang ia tulis telah dinyatakan Allah sebagai janji-janjinya. Dan kini janji-janji Allah telah tergenapi melalui Yohanes Pembaptis dan juga melalui Yesus Kristus. Markus 1 ayat yang keempat sampai yang keenam juga menggambarkan bahwa pribadi dan pelayanan Yohanes Pembaptis ini, ia memilih berkarya di padang gurun. Padahal tempat itu sering dihindari oleh orang-orang, tetapi Yohanes tetap memilih padang gurun sebagai tempat pelayanannya. Dan juga melalui
baptisan di Sungai Yordan. Itulah pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini merupakan baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, gaya hidup dari Yohanes Pembaptis ini merupakan contoh yang baik bagi kita, yaitu contoh hidup dalam kesederhanaan, seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Juga Yohanes Pembaptis hidup dalam penyangkalan diri, tidak ingin terikat pada kesenangan lahiriah, dan juga ia tidak ingin hidup secara duniawi saja. Yohanes Pembaptis ini memilih untuk berkarya di padang gurun dan juga melakukan pelayanan di Sungai Yordan seperti telah kita baca pada hari ini. Tempat itu walaupun dihindari oleh kebanyakan orang, tetapi Allah telah memilih tempat itu untuk dilalui oleh umat Israel sebagai jalan keluar dari tanah Mesir. Itu sebabnya banyak orang datang ke tempat Yohanes Pembaptis berkarya, karena mereka ingin mengenang kembali perjalanan nenek moyang mereka dan juga mendapatkan berita tentang pertobatan dan juga pengampunan dosa yang sebenarnya. Mereka juga ingin menghayati kasih dan kuasa Allah melalui kisah-kisah leluhur di waktu yang lampau untuk dihidupi di masa mereka yang sekarang, supaya dapat mengarahkan diri kepada kehidupan yang akan datang. Mereka juga dapat melihat kasih dan kuasa Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka yang akan datang melalui peristiwa pertobatan yang merupakan bentuk dari pelayanan diri Yohanes Pembaptis. Tak heran bila banyak orang yang mengira bahwa Yohanes Pembaptis adalah Allah atau Sang Mesias. Tetapi dengan tegas dan juga kerendahan hati, Yohanes menolak perkataan tersebut. Yohanes Pembaptis berkata bahwa tugasnya hanyalah untuk membuka jalan bagi kehadiran Sang Mesias, dan ia hadir dan berkarya untuk mempersiapkan kehadiran dan karya Sang Mesias yang akan datang. Dan bahkan membungkuk dan membuka tali sepatunya pun Yohanes merasa bahwa dirinya tidak layak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Oleh sebab itu, kita diundang untuk bersama-sama mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan baik, dan juga untuk mempersiapkan perayaan Natal dengan penuh semangat, rasa syukur, dan juga penuh kesungguhan. Waktu Tuhan Yesus datang yang pertama sudah jelas, karena kita pun sudah menyepakati dan gereja-gereja dunia juga telah merayakannya setiap tanggal 25 Desember. Akan tetapi untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya masih menjadi misteri, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang ke bumi. Dan kita hanya bisa menanti dan fokus mempersiapkan kedatangannya, mulai dari mempersiapkan diri kita, hati kita, dan juga memperbaiki diri kita, dan mendekatkan diri kita dan mencerminkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Yohanes Pembaptis juga adalah contoh bagi kita untuk berani hidup berbeda dengan orang lain. Berani hidup dalam kesederhanaan, penyangkalan diri, dan tidak ingin terikat pada kesenangan duniawi saja. Seperti yang telah kita baca pada 1 Yohanes pertama ayat yang ke-7, bahwa dia adalah saksi tentang terang Tuhan, dan melalui dia setiap orang akan percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, seperti orang tua yang menantikan kedatangannya dengan penuh kebahagiaan, penuh semangat, penuh sukacita, dan penuh rasa syukur,
demikian pula Tuhan ingin kita menantikannya. Tuhan ingin kita untuk menantikan kedatangannya dengan penuh rasa syukur, penuh semangat, penuh kebahagiaan, dan juga penuh sukacita. Marilah kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dengan penuh persiapan melalui peristiwa pertobatan dan juga pengampunan dosa. Marilah kita melihat dan menjadikan pelajaran dalam kehidupan kita yang lama dan berpaling menuju kehidupan kita yang baru, yang lebih baik dan juga lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kehidupan baru yang penuh pengharapan dan juga mengandalkan Tuhan dalam setiap tingkah laku kita sehari-hari. Dengan kehidupan kita yang baru ini, marilah kita juga mengasihi sesama kita, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, dan lain sebagainya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan perasaan tulus dan juga penuh sukacita tentunya. Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita dan menyayangi kita. Bukankah ini tugas kita untuk memberikan kasih-Nya kepada sesama kita? Marilah kita bersama-sama merefleksikan firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini dan melakukan setiap firman Tuhan dalam perbuatan kita setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Marilah kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, sumber kasih dan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang akan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Selidikilah hati kami Tuhan, lihatlah seluruh pelanggaran kami, dan ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, serta bantulah kami untuk hidup baru seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan berikanlah kami hati yang tulus untuk mampu memberikan cinta kepada sesama kami. Serta Tuhan berikanlah kami semangat dan juga sukacita untuk senantiasa menantikan kedatangan-Mu. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua untuk memberikan damai sejahtera bagi kita. Maranatha. Maranatha.
pujian penutup dari Kidung Jemaat 91, bait yang pertama dan ketiga, Putri Sion.